Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul bertambah banyak dan penuhi bumi. Mari kita sama-sama buka kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Di sini tertulis, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Waktu manusia diciptakan, Tuhan Yesus memberkati mereka. Berkatnya apa? Yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan inilah berkat yang Tuhan berikan juga kepada sepasang suami istri yang menikah. Yaitu untuk apa? Untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada di dunia ini, itu sesungguhnya berubah. Banyak manusia, banyak orang yang tidak mau memiliki anak. Banyak pasangan yang sudah menikah tidak mau memiliki anak. Dan ini semakin terasa, semakin hari semakin terasa. Kalau dilihat bagaimana negara-negara maju terutama negara-negara Asia, di China, Jepang, Korea, laju pertumbuhan penduduknya itu semakin lama semakin menurun. Angka kelahiran itu semakin lama semakin turun. Dan dikhawatirkan bahwa mereka akan mengalami stagnasi, dan jumlah pemuda-pemuda akan lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang sudah tua, umur-umur yang tidak produktif. Inilah juga yang aliran ini juga yang masuk juga ke dalam gereja, dan tidak sedikit juga yang terdengar bahwa mereka yang menikah itu tidak mau memiliki anak. Kenapa? Berbagai macam alasan. Entah itu finansial, entah itu masalah kesibukan, entah itu masalah repot untuk mengurus anak. Tetapi satu hal, ini adalah berkat yang Tuhan berikan. Sehingga ketika sudah menikah di dalam Tuhan, itu memiliki anak itu adalah sebuah berkat. Dan apakah kita percaya bahwa Tuhan memberikan berkat ini kepada kita? Terlepas dari kesulitan-kesulitan, kerepotan yang kita rasakan ketika memiliki anak. Anak itu adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi hari ini kita nggak akan membahas bagaimana sepasang suami istri itu harus bertambah banyak dan beranak cucu. Kita akan melihat sisi lain dari kalimat ini, sisi lain dari hari penciptaan ini. Hari penciptaan ini bisa diibaratkan bagaimana pertumbuhan iman kerohanian seorang manusia. Yang lalu saya pernah membawakan bagaimana manusia itu dari hidupnya gelap seperti bumi sebelum diciptakan. Lalu terang itu muncul di dalam hatinya, dapat percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Lalu iman itu bertumbuh seperti tumbuhan sehingga bisa berbuah di dalam kehidupan. Hari ini kita akan melihat bagaimana selanjutnya manusia itu harus berbuat. Kita akan mulai dari hari yang ke-6 ini. Hari yang ke-6 ini Tuhan berkata kepada manusia bahwa harus bertambah banyak, bertambah banyak dan penuhi bumi. Apa yang harus bertambah banyak? Apa yang harus memenuhi bumi? Kita sama-sama kembali buka Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa yang harus diperbanyak? Kalau ketika Tuhan menciptakan manusia,
yang diperbanyak, yang harus bertambah banyak adalah manusia itu. Siapakah manusia itu? Di ayat 26 ini dikatakan manusia itu adalah gambar dan rupa kita, rupa Allah, gambar dan rupa Allah. Jadi apa yang harus bertambah banyak? Yang harus bertambah banyak itu adalah gambar dan rupa Allah. Ketika kita sudah dibaptis di dalam Tuhan, kita sudah menerima Tuhan, kita ini harus menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Pertumbuhan iman kita itu harus mencapai itu, serupa dengan Tuhan. Serupa dengan apa aja? Banyak hal, kekudusannya, kasihnya. Ya. Kita harus mencapai itu. Dan inilah yang harus bertambah banyak. Dan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ya, di akhir waktunya di bumi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Seperti yang kita tahu di Matius 28 ayat 19 dan sampai 20 ya. Bagaimana Tuhan menginginkan semua bangsa itu menjadi umatnya. Jadikanlah seluruh bangsa itu umatku. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 juga dijelaskan, yaitu apa? Kita sama-sama buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk mengabarkan Injil, ya, memenuhi bumi, menciptakan, bertambah banyak murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab kita bagi yang sudah percaya. Di akhir tahun ini kita mau sama-sama renungkan. Apakah hari ini kita sudah memikul, ya, kita sudah membawa tugas dan tanggung jawab ini dalam kehidupan kita? Gereja senantiasa menggaungkan bagaimana kita harus menjadi pekabar Injil. Bagaimana mengabarkan Injil itu harus menjadi gaya hidup kita. Dan hari ini apakah ini menjadi gaya hidup kita? Mari kita sama-sama renungkan, ya. Kalau kita harus bertambah banyak dan memenuhi bumi, mungkin sebagian dari kita berpikir bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya kita melakukan tugas ini? Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, dan Tuhan tidak membiarkan kita bekerja tanpa modal apa-apa. Tuhan itu sesungguhnya sudah memberikan kepada kita itu sebuah berkat, yaitu apa? Roh Kudus. Kalau kita lihat tadi di Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus itu nggak berkata jadilah saksiku di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu baru menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Sesungguhnya ketika Tuhan mengutus kita untuk mengabarkan Injilnya, Tuhan itu sudah memberikan sebuah alat, sebuah tools, ya, sebuah modal yang sangat luar biasa, yaitu apa? Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu sudah dijanjikan pada kita untuk membantu kita mengabarkan Injil, menjadi saksinya di seluruh kehidupan kita, untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya adalah, hari ini apakah kita sudah mengandalkan sepenuhnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Hari ini kalau kita bingung, bagaimana menjadi saksi Tuhan, bagaimana mengabarkan Injil untuk Tuhan? Apakah kita sudah berlutut berdoa, memohon Tuhan, apa yang harus saya lakukan, ya, untuk mengabarkan Injil? Atau hari ini kita hanya mengandalkan diri kita sendiri?
di kantor saya, ya, di kantor mulai penggunaan AI itu sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan pekerjaan. Ya, saya adalah seorang programmer. Kalau dalam dunia IT itu, ya, kita bisa minta AI itu untuk membuat program, ya, membuat program seperti apa yang kita perintahkan. Ya, tolong dong bikinin seperti ini speknya seperti ini, inputnya ini, outputnya ini, ya, dan AI itu akan membuat program yang kita minta. Mungkin tidak sempurna, tapi 60%, 70% itu sudah ada. Tinggal kita review dan kita implementasikan dalam pekerjaan. Kalau kita menggunakan AI itu, pekerjaan kita akan semakin mudah. Ya. Tapi kalau kita tidak, mungkin pekerjaan yang tadinya itu 2 jam, 3 jam harus kita lakukan sendiri. Tapi dengan AI mungkin akan berkurang drastis, bisa jadi setengah jam saja sudah selesai. Banyak ya yang tidak mengerti, akhirnya memikul beban pekerjaan itu ya pekerjaan sendiri. Hari ini kita juga serupa, ya. Kita sudah diberikan kita sudah diberikan Roh Kudus ini. Tuhan sudah menjadikan Roh Kudus kepada kita. Hari ini apakah kita bersandar kepada Roh Kudus untuk mengabarkan Injil itu? Atau kita menanggung beban pekabaran Injil ini di diri kita sendiri? Ya. Kita sesungguhnya mau ya belajar, kita mau mengandalkan Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus inilah yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kuasa. Kalau kita merasa bingung, ya bagaimana berkata-kata? Kita andalkan Roh Kudus. Minta Tuhan yang memimpin kita. Hari ini kalau kita bingung mulai dari mana untuk mengabarkan Injil, baiklah kita mulai dengan berlutut berdoa. Kita mohon Tuhan, kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi saksimu sampai ke ujung bumi? Ya. Kita berdoa, memohon berkat hikmat daripada Tuhan. Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk mengabarkan Injil-Mu? Ya. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita Roh Kudus, dan kita mau menggunakan itu agar bisa bertambah banyak dan memenuhi bumi, umat-umat pilihan Allah. Dan di mana saja kita harus mengabarkan Injil. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sudah tahu nih ya, Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus untuk mengabarkan Injil. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana kita bisa mengabarkan Injil Tuhan? Kalau kita lihat kembali Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-22. Mari kita kembali buka Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-22. Di sini dikatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Tadi itu hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Di hari ke-5 dan hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang-binatang, entah itu di laut, di udara, dan juga di darat. Lalu Tuhan memberkati mereka, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah air dalam laut, dan bertambah banyak di seluruh bumi. Kalau kita lihat di dalam laut, banyak sekali ikan-ikan, banyak sekali makhluk hidup. Bahkan yang kecil sekalipun yang belum ditemukan oleh manusia ada di dalam laut. Bahkan ada juga yang ada di dalam relung laut, di mana manusia tidak bisa mencapai ke dalam situ. Ke tempat yang paling gelap sekalipun, di situ ada kehidupan. Di tempat-tempat yang sulit sekalipun, di situ ada kehidupan. Seperti di mana? Di dalam bumi, di dasar bumi, di gunung berapi, ya. Di tempat-tempat yang sulit, ada yang kita pikir tidak mungkin ada kehidupan, tetapi sesungguhnya di sana ada kehidupan.
Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup sampai ke tempat-tempat yang bahkan tidak terjamah oleh manusia sekalipun. Dan ini menjadi pengajaran bagi kita. Kemanakah kita harus mengabarkan Injil? Ke segala tempat di mana kita berada. Di mana saja? Dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, di tempat kita bepergian, bahkan di rumah Tuhan ini pun, ini menjadi tempat bagi kita untuk mengabarkan Injil Tuhan. Selama di sana masih ada yang belum percaya kepada Tuhan, disitulah tempat kita harus mengabarkan Injil Tuhan. Disitulah kesempatan bagi kita untuk mengabarkan Injil. Ya. Kalau di rumah kita masih ada yang belum percaya kepada Tuhan, itu adalah target penginjilan kita. Ada teman yang kita sering nongkrong bareng, itu adalah target penginjilan kita. Rekan kerja kita, rekan bisnis kita, itu belum percaya Tuhan, itu adalah target penginjilan kita. Ada simpatisan yang datang ke gereja, itu adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil kepada dia, membuat dia menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi di mana kita harus mengabarkan Injil? Dimanapun kita berada. Bahkan di tempat-tempat yang kita rasa sulit sekalipun, itu adalah tempat kita mengabarkan Injil. Kita buka 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ketika kita berada di rumah, baik waktunya ya. Ketika kita mempersiapkan diri untuk mengabarkan Injil kepada teman kita, waktu yang baik. Tapi bagaimana ketika kita berbelanja, sedang jalan-jalan, sedang liburan? Mungkin waktu yang tidak baik bagi kita untuk mengabarkan Injil, karena kita tidak ke sana ya untuk tidak berbelanja untuk mengabarkan Injil. Tujuannya adalah untuk belanja, sekedar liburan. Tetapi ketika mengabarkan Injil itu menjadi gaya hidup kita, dimanapun kita berada, kita itu harus siap untuk mengabarkan Injil. Satu kali ketika saya mengantar waktu itu ya ketika di rumah sakit ya, ketika sedang berada di rumah sakit menemani anak saya lagi berobat, ada seorang ibu-ibu ya, kayaknya waktu itu saya lagi nemenin anak saya operasi ya, ada ibu-ibu duduk ya, dan saya lagi nunggu ya, dia lagi menunggu, saya pun lagi duduk di sana ya, menunggu. Ketika menunggu itu ibu-ibu ini ngajak ngobrol ya, ngobrol, dia bercerita dengan panjang dan lebar ya, bagaimana dia merasakan kesulitan menemani suaminya yang sedang sakit dan dia pun sedang sakit. Dia bercerita banyak dan bercerita. Dia bercerita mengenai bagaimana dia ini ke gereja, bagaimana dia berdoa dan dia suka mendoakan orang lain. Dan di situ ketika mendengarkan itu, saya merasakan ini adalah kesempatan bagi saya untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dia bercerita bagaimana dia itu merasa susah ya, dia sakit, dia harus mengantarkan suaminya juga yang sedang sakit. Suaminya berkata juga karena pandangannya itu sudah kehilangan sebagian pandangannya, menjadi stres ya, marah-marah. Dia pun ikut stres karena dimarah-marahin. Dan saya mengajak dia untuk berdoa ya,
Berdoa untuk menggunakan Roh Kudus, memohon Roh Kudus untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Dan dari situ bertukar nomor telepon, dan sekali saya juga memberikan memberikan renungan firman Tuhan dan mengajak ke gereja. Dan di situ menjadi satu kesempatan, ternyata bisa menjadi satu kesempatan untuk mengabarkan firman Tuhan. Padahal saya sedang tidak ada pemikiran untuk mengabarkan Injil karena sedang menunggu yang sakit. Tetapi kesempatan datang dan kita harus siap untuk mengambil kesempatan itu untuk mengabarkan Injil bagi mereka yang belum mengenal firman Tuhan. Di manakah kita harus mengabarkan Injil? Dimanapun kita berada. Asalkan yang penting adalah cara pikir kita. Kita harus berpikir bagaimana mengabarkan Injil kemanapun kita berada. Bayangkan kalau hari ini ada seorang sales, ya, seorang sales diberikan target untuk menjual sepatu. Ya. Kemanapun dia pergi pasti dia akan berpikir bagaimana saya bisa menjual sepatu ini agar bisa mencapai target saya. Dia akan memikirkan di berbagai macam kesempatan. Ada peluang apa untuk menjual sepatu ini? Hari ini kita harus punya pemikiran yang sama. Yang kita kabarkan lebih daripada sepatu atau barang-barang biasa. Yang kita berikan adalah keselamatan, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Dan kita mau menawarkan ini. Bagaimana caranya ya? Kita bisa menawarkan ini kepada setiap orang. Kalau itu ada di dalam benak kita senantiasa. Dimanapun kita berada, kita pasti akan berusaha untuk mengabarkan Injil bagi Tuhan. Kalau tadi di mana? Ya, di semua tempat. Sekarang bagaimana kita bisa mengabarkan Injil bagi Tuhan? Kalau kita bingung, gimana ya caranya ya kita bisa mengabarkan Injil bagi Tuhan? Saya belum sefasih itu dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sepandai itu untuk berkata-kata. Lalu bagaimana saya bisa mengabarkan Injil bagi Tuhan? Kita kembali buka Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ke-15. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-14 sampai ke-15. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Di hari keempat, Tuhan menciptakan benda penerang untuk menerangi bumi. Benda penerang ini dikatakan diletakkan di cakrawala. Kalau kita lihat di Hezkiel 1 ayat 22 sampai 28, cakrawala itu melambangkan tempat Tuhan berada, tahta Allah. Benda penerang ini ditaruh di cakrawala untuk apa? Untuk menerangi bumi. Untuk menerangi bumi. Sehingga bumi itu tidak gelap, siang dan malam itu terpisahkan. Kita ini bagaikan benda penerang. Kalau ditarik secara rohani, kita ini seperti benda penerang yang Tuhan letakkan di cakrawala untuk menerangi bumi. Kita harus bersinar terang bagi mereka yang ada di bumi ini, agar mereka itu bisa memisahkan siang dari malam, agar mereka bisa memisahkan yang benar dari yang salah. Mereka bisa memisahkan dari yang terang dari yang gelap. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kita ini adalah terang dunia. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 14, kita ini adalah terang dunia. Kita harus bersinar terang
bagi orang-orang di sekitar kita. Di mana? Dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang. Karena tadi ya, kita mengabarkan Injil di mana? Dimanapun kita berada. Di tempat yang menyenangkan, di tempat yang susah, di masa kita sedang baik, di masa kita sedang sulit, kita harus mengabarkan Injil. Artinya cahaya itu, terang itu harus senantiasa benderang, harus senantiasa terlihat. Ya. Kalau kita merasa sulit untuk mengabarkan Injil dengan berkata-kata, kita bisa memulai dengan menjadi terang dunia. Hari ini kita sama-sama renungkan, sudahkah kita menjadi terang bagi Tuhan? Ya. Sudahkah kita menjadi terang dunia itu? Sudahkah terang kita ini terlihat oleh orang-orang di sekitar kita? Ya. Apakah orang-orang itu bisa merasakan terang itu? Apakah semua orang bisa melihat terang itu? Ataukah hanya orang-orang yang di gereja ini saja yang bisa melihat terang itu? Ketika pulang ke rumah, terang itu redup. Ketika kita di tempat bekerja, terang itu redup. Atau terang itu senantiasa berkobar, sehingga semua orang itu bisa melihat terang itu. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Di hari keempat ini Tuhan berkata apa? Ada 2 benda penerang yang Tuhan ciptakan. Kita lihat kembali Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menjadikan 2 benda penerang, dan dari 2 benda penerang ini kita bisa belajar satu hal. Yang pertama, benda penerang yang kecil. Hari ini kita tahu bulan, ya, bagi di bumi, kita manusia di bumi ini, benda penerang yang kecil yang menguasai malam itu adalah bulan. Bagaimanakah bulan itu bisa benderang menerangi malam? Kita tahu bulan itu bukanlah benda penerang yang memberikan cahayanya dari dirinya sendiri. Bagaimana bulan itu bisa bersinar? Karena adanya matahari. Ya. Ketika matahari itu mengenai bulan memantulkan cahayanya ke bumi, sehingga orang-orang yang di bumi dapat melihat, oh, ada bulan terang. Kalau hari ini kita mungkin tidak terlalu merasakan bagaimana bulan itu bersinar terang di malam hari. Tetapi 1 dekade, 2 dekade yang lalu, ya, dan ke belakang gitu ya, ketika belum ada listrik, langit malam itu sangatlah gelap. Dan orang-orang bagaimana bisa melewati malam itu, bisa melihat di malam hari ketika ada bulan. Bulan itu menerangi malam. Dan bulan ini adalah memantulkan cahaya daripada matahari. Hari ini ketika kita diminta untuk menjadi benda penerang, kita mau seperti bulan, memantulkan cahaya dari siapa? Cahaya dari Tuhan. Ya. Cahaya Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu terpancar dari diri kita. Yang keluar dari diri kita bukanlah terang kita sendiri. Bukanlah kemuliaan kita sendiri. Tetapi yang harus terpancar dari diri kita itu adalah kemuliaan Tuhan Yesus. Terang Tuhan yang bersinar, sehingga orang-orang itu bisa melihat, oh, ternyata kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah umat Tuhan. Jangan sampai ketika orang melihat kita, ya, yang dilihat ini siapa gitu ya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau apa yang kita perbuat itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan? Tentu sangatlah susah ya. Sangatlah sulit bagi kita untuk mengabarkan Injil kalau orang itu tidak bisa melihat kita ini
Ya seperti apa yang kita sampaikan. Satu kali ketika saya sedang mengantri sebuah promo. Ya waktu itu ada sebuah promo yang dilakukan oleh satu bank gitu ya. Saya mengantri dan di situ antriannya panjang. Ya. Antrian panjang itu ada beberapa orang yang mengantri dan di situ terjadi perbincangan. Ya. Si yang mengantri ini berkata, kita bisa loh, ya, ngantri ini nggak cuma 1 kali, kita bisa ngantri ini 2 kali, 2 kali atau lebih. Meskipun di aplikasinya dikatakan ini cuma bisa ngantri 1 kali doang, ya. Saya ini sering ngambil lebih dari 1 kali, ya. Sampai waktu itu dia bilang, waktu itu saya sampai nggak bisa masuk ke aplikasinya. Wah, jangan-jangan saya diblokir nih gara-gara saya sering melakukan curang. Lalu dia bertanya kepada saya, kamu mau ngambil berapa? Gitu ya. Kamu mau ngambil berapa? Saya bilang, saya ngambil 1 aja cukup. Gitu ya. Tapi ini bisa ngambil 2 kali loh. Jadi kalau misalnya apalagi ini rame ya, nanti kamu udah selesai antrian, kamu ke belakang lagi aja ngantri lagi, kamu bisa dapat lagi gitu ya. Tapi saya bilang, saya nggak apa-apa 1 kali aja. Ya. Lalu ngobrol-ngobrol, bertanya sampai satu titik saya bercerita bahwa saya berkebaktian di Gereja Yesus Jati. Oh, ternyata ini ya kebaktian ya di Gereja Yesus Jati ya. Lalu saya menceritakan juga bagaimana pelayanan saya di Gereja Yesus Jati. Oh, kamu pelayanan? Oh, kamu juga membawakan firman di Gereja Yesus Jati? Oh, saya baru tahu ya, dia bilang seperti itu. Lalu di situ langsung tersadar, ya. Kalau saya tergiur gitu ya, melakukan yang dia bilang, kita bisa curang loh, kita bisa mencurangi sistem ini loh, ya. Meskipun dalam tanda petik gitu ya, orang bisa kok, ya, orang bisa kok, emang kita bisa, bukan kita nggak bisa gitu ya. Meskipun di tulisannya itu 1 orang 1 doang gitu. Tapi di situ saya merasakan, wah kalau misalnya saya mengikuti apa yang dia bilang kita bertindak curang, ketika saya berkata saya ini adalah seorang guru agama, saya ini membawakan firman, kira-kira apa yang akan dilihat oleh orang tersebut? Oh, ternyata orang-orang Gereja Yesus Jati, guru-guru agamanya juga sama seperti saya, sama juga berlaku curang kok, kita sama. Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil dengan cara yang seperti itu? Kita hendaklah senantiasa memelihara terang yang ada di dalam diri kita. Senantiasa memelihara kekudusan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Senantiasa memancarkan terang Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kita senantiasa hidup kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang dalam kehidupan keluarga, dalam bernegara, hendaklah kita senantiasa hidup kudus, memancarkan terang kemuliaan Allah. Apalagi kalau tadi itu kita berada di antara orang-orang yang berlaku dosa. Hari ini enggak semua orang itu di dalam dunia berlaku sesuatu yang buruk. Banyak juga yang berlaku kasih, berlaku baik. Ya. Kalau tadi bulan untuk menerangi malam, matahari, benda penerang yang besar itu untuk menerangi siang. Kita bisa menarik pengajarannya, kita harus menjadi terang di tempat di mana orang-orang itu juga melakukan terang itu. Seolah-olah semuanya bersinar. Tetapi terang yang harus kita pancarkan itu harus benar-benar terlihat. Bagaimana caranya? Yaitu kita senantiasa memelihara kehidupan kita itu kudus. Sehingga orang itu tidak bisa menemukan celah menghakimi kita.
Hari ini dalam kehidupan kita, apakah kita sudah senantiasa bersinar terang? Ya, apakah terang itu senantiasa terlihat dalam kehidupan kita? Satu cara untuk menyinari dunia saat ini adalah dengan apa? Dengan media sosial. Terang kita itu akan terlihat dari mana? Dari media sosial. Dan ini bisa dibilang secara literal, terang kita ini bisa memancar ke seluruh bumi. Kenapa? Karena dimanapun orang bisa mengakses media sosial, dia akan bisa melihat kita. Apa yang kita sampaikan di sana, apa yang kita post, apa yang kita tampilkan di story kita, semua orang akan melihat. Dan semua orang akan menilai apakah terang kita itu adalah sungguh-sungguh terang dari Allah atau bukan. Bayangkan hari ini kalau misalnya kita sebagai seorang guru agama, sebagai jemaat Gereja Yesus Jati, kita post di Instastory kita, di Instagram kita, di bio kita tulis True Jesus Church Member, gitu ya. Tetapi di dalam post-post kita muncul kata-kata hujat, muncul makian-makian pada orang-orang. Di dalam post kita berpakaian yang tidak senonoh. Dalam post kita post sedang beribadah di tempat lain. Kira-kira apa yang akan ada di benak orang yang melihat kita? Tapi sebaliknya, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk menjadi terang, menyinari bumi. Apakah kita senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita melalui media sosial kita itu? Kita bisa menggunakan media sosial kita itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menggunakan media sosial itu untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian, sehingga orang-orang itu bisa tahu, ya, bisa mengenal Tuhan. Bagaimana kita menggunakan media sosial kita, dan sesungguhnya itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita memberikan terang kita dalam kehidupan kita. Ya, terutama bagi para muda-mudi, ya. Apa yang kita harus senantiasa berwaspada terhadap apa yang kita share, apa yang kita post. Karena semua orang akan melihat. Dan disitulah kita akan dinilai. Apakah kita bisa menjadi terang dunia? Orang akan melihat, apakah terang kita ini sama seperti mereka, atau terang kita ini adalah beda. Dan mereka bisa melihat bahwa sungguh terang yang kita pancarkan itu adalah terang kasih Allah yang sesungguhnya. Hari Tuhan mengendaki kita untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Hal ini tidak bisa tercapai dengan sendirinya, dengan kita duduk diam saja, dengan kita bertindak pasif. Tetapi apa? Tapi kita harus melakukan ini secara aktif di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita mau bersandar kepada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita mohon agar Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengabarkan Injil Tuhan. Bagaimana kita harus berbuat. Kita mau mohon kekuatan daripada Tuhan dan keteguhan hati untuk senantiasa, ya, mengabarkan Injil bagi Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menunaikan tugas kita untuk membuat bumi ini penuh dengan umat Allah. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.